Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Jika teman-teman mengikuti channel YouTube MATLAB, kemudian Instagram MATLAB Official, dan akun TikTok MATLAB Official, pastinya teman-teman sudah melihat video pendek ini. Ya, di video tersebut saya membahas bagaimana cara menentukan nilai dari akar kuadrat yang bukan kuadrat sempurna tanpa menggunakan kalkulator. Misalnya akar 21, akar 17, akar 15, dan sebagainya. Dan luar biasa, video tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari teman-teman semua. Di Instagram mencapai lebih dari 1 juta penonton, di YouTube lebih dari 500.000 penonton, dan di TikTok lebih dari 30.000 penonton. Dan yang gak kalah luar biasa, banyak sekali teman-teman yang menanyakan bagaimana rumus tersebut diperoleh, bagaimana cara membuktikannya. Karena itu tidak mungkin saya bahas di video pendek, maka bagaimana rumus tersebut diperoleh akan saya bahas di video kali ini. Oke, misal kita akan mencari nilai dari akar 17 dan kita semua tahu 17 bukanlah kuadrat sempurna, maka untuk mendapatkan pendekatan nilai akar 17 kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, inilah rumus yang sama yang kita gunakan di video pendek tersebut. Oke, sebelum kita bahas bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut, kita coba dulu akan menghitung akar 17 menggunakan rumus tersebut dan kita bandingkan hasilnya dengan kalkulator apakah hasilnya akurat atau tidak. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mencari nilai akar 17 menggunakan rumus pendekatan ini. Nah, untuk mencari akar A, kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. A ditambah B per 2 akar B, di mana A-nya adalah nilai yang akan kita cari. Jadi kalau akar 17 berarti A-nya ini 17 teman-teman ya. Dan B-nya apa? B ini adalah bilangan kuadrat sempurna yang terdekat. Bagi kalian yang bingung apa sih bilangan kuadrat sempurna? Bilangan kuadrat sempurna itu adalah bilangan non-negatif yang merupakan hasil dari kuadrat suatu bilangan bulat. Misalnya 0 kuadrat itu berapa? 0 kan? 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, dan seterusnya teman-teman. Ya, inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian kalau kita lanjut 36, 49, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari akar 17 menggunakan rumus ini. Berarti nilai A-nya adalah 17. Kemudian ditambah B. B itu adalah bilangan kuadrat sempurna yang terdekat. Ya, jelas 16. Jaraknya cuma 1 ke 17. Jadi B-nya adalah 16. Jadi ditambah B ditambah 16 per 2 akar B. 2 akar 16. Oke, sekarang kita hitung 17 ditambah 16 itu 33. Kemudian dibagi 2 kali akar 16. Akar 16 itu 4. Jadi kita peroleh 33 dibagi 8. Coba 33 kita bagi 8 teman-teman. 33 kita bagi 8 kita peroleh 4 ya. 4 kali 8 itu 32, kita dapat 10. 10 dibagi 8 itu 1. 1 kali 8, 8. Dapat 2. Kita tambahin 0 teman-teman. 20 dibagi 8 berapa? 2. 2 kali 8, 16. Kemudian kita kurangi, kita peroleh 4, tambahin lagi 0, dibagi 8 berapa? Kita peroleh 5. 5 kali 8, 40. Oke, dan inilah nilainya. Jadi kita peroleh akar 17 itu mendekati, pendekatannya adalah 4,125. Nah, sekarang kita coba pakai kalkulator teman-teman. Oke, kita akan mencari akar dari 17 teman-teman. Akar 17 4,123. Oke, sekarang kita berada di aplikasi GeoGebra teman-teman, dan teman-teman lihat di sini ada suatu grafik dari fungsi fx sama dengan akar x. Grafik ini bisa kalian gunakan untuk mencari nilai dari akar kuadrat berapapun teman-teman. Misalnya kita akan mencari nilai dari akar 4. Teman-teman lihat ketika x-nya 4, nilai y-nya berapa? Nilai y-nya ternyata 2, artinya akar 4 itu 2. Kalau x-nya 9 berarti titiknya di sini teman-teman. Nilai y-nya berapa? Nilai y-nya 3. Artinya akar 9 itu 3. Kemudian kalau x-nya 16, titiknya di sini. Nilai y-nya berapa? 4. Sekarang kita akan mencari akar 17, teman-teman. Berarti titiknya di sini. Akar 17, coba. Ternyata bukan bilangan bulat. Nah, untuk mencari akar 17, kita bisa menggunakan bilangan kuadrat sempurna yang paling dekat ke 17. Berapa? Jelas 16. 16 itu di sini teman-teman, artinya titiknya itu di sini. Ya, kita sebut aja ini titik B di mana absisnya adalah
16. Nah, untuk mencari akar 17, kita akan menggunakan garis singgung, teman-teman. Garis singgung kurva ini di titik B. Kita buat garis singgungnya. Dan inilah garis singgung fx sama dengan akar x di titik B. Titik B itu 16,4. Nah, bisa teman-teman lihat garis singgung ini seolah-olah berimpit dengan kurva fx sama dengan akar x. Jadi seolah-olah titik A ini berada di garis singgung juga. Jadi kita bisa menggunakan garis singgung ini untuk mencari nilai pendekatan A. Tapi sebenarnya ini tidak berimpit, teman-teman. Kalau kita zoom, ya, ada celah. Ya, teman-teman lihat di sini ada celah. Ini adalah deviasi. Ini nilai errornya. Semakin besar celahnya berarti tingkat errornya semakin tinggi, deviasinya semakin besar, teman-teman. Maka nilai keakuratannya akan semakin rendah. Dan celahnya akan semakin lebar itu ketika titik yang kita gunakan itu terlalu jauh dari nilai yang kita cari. Misalnya kita menggunakan 9, maka lihat celahnya akan semakin lebar. Kita menggunakan 4, celahnya akan lebih lebar lagi. Itulah alasannya kenapa untuk menggunakan rumus tersebut teman-teman gunakan nilai kuadrat sempurna terdekat untuk memperkecil celahnya, untuk memperkecil tingkat errornya, teman-teman. Jadi nilainya semakin dekat maka akan semakin akurat. Kita coba perjauh titik B-nya, teman-teman lihat celahnya akan semakin lebar. Ya, errornya akan semakin tinggi. Oke, sekarang kita akan mencari akar 17 menggunakan garis singgung kurva ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari nilai dari akar 17 menggunakan garis singgung dari kurva fx sama dengan akar x. Ya, ini yang melengkung teman-teman, ini adalah kurva fx sama dengan akar x. Dan kita sebut aja ini garis singgung kurva di titik B. Kita sebut aja ini gx teman-teman. Ya, kita sebut aja gx. Dan bisa kita lihat teman-teman di titik A di mana absisnya adalah 17, di mana ini adalah nilai yang akan kita cari ya, akar 17. Seolah-olah garis singgung dengan kurva itu berimpit. Nah, karena di titik A ini di mana absisnya 17, seolah-olah garis singgung dengan kurva ini berimpit, maka nilai dari G17 itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan dari F17, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan dari garis singgung kurvanya. Kita akan gunakan rumus ini, teman-teman. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Di mana X1 dan Y1 adalah koordinat titik singgungnya, yaitu titik B, teman-teman. Ini berapa koma berapa? X-nya 16 dan Y-nya jelas 4 ya. B-nya adalah 16,4. Ini X1 Y1-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita butuh M. M itu adalah gradien garis singgung. M, gradien garis singgung untuk kurva fx sama dengan akar x itu sama dengan f aksen x, teman-teman. Yaitu turunan dari akar x. Coba, turunan dari akar x apa? Kalau fx sama dengan akar x atau x pangkat setengah, maka turunannya f aksen x itu sama dengan setengah kali 1 itu setengah, x pangkat setengah dikurangi 1, negatif setengah, sama dengan 1/2 akar x. Ini gradiennya, teman-teman. Ya, jadi gradiennya adalah 1/2 akar x. Karena titik singgung itu absisnya 16, sekarang x-nya ganti dengan 16. 1/2 akar x-nya 16. Akar 16 itu 4. 1/8. Ini gradiennya. Jadi persamaan garis singgungnya Y dikurangi Y1-nya 4 sama dengan M. M-nya 1/8 kali X dikurangi X1-nya 16. Gitu. Jadi kita peroleh Y sama dengan 1/8 kali X dikurangi 16 ditambah 4. Ini adalah persamaan garis singgung. Di mana tadi kita misalkan persamaan garis singgungnya adalah Gx, teman-teman. Jadi Gx sama dengan 1/8 kali X dikurangi 16 ditambah 4. Nah, persamaan garis singgung ini bisa kita gunakan untuk mencari akar 17. Kita ganti aja X-nya dengan 17, teman-teman. Ya, jadi G17 sama dengan 1/8. Kita kali dengan X-nya ganti dengan 17. 17 dikurangi 16, kemudian ditambah 4.
1/8 kali 17 dikurangi 16 kan 1. Berarti 1/8 ditambah 4. 1/8 itu berapa? 0,125 ya? 0,125 ditambah 4 sama dengan 4,125. Nah, jadi kita peroleh pendekatan untuk akar 17 itu adalah 4,125 menggunakan garis singgung kurva, teman-teman. Nah, karena dirasa kurang efektif kalau setiap kita mencari akar kita harus mencari persamaan garis singgungnya. Sekarang kita akan buat rumus umumnya, teman-teman. Dan ini yang kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang teman-teman tunggu. Bagaimana kita mendapatkan rumus ini menggunakan persamaan garis singgung. Oh ya, metode ini disebut dengan linear aproksimasi, yaitu pendekatan menggunakan garis lurus. Pertama kita gambar ini kurva untuk fx sama dengan akar x, dan kita ambil suatu titik berabsis A, teman-teman, di mana akar A adalah nilai yang akan kita cari, teman-teman. Untuk titik berabsis A, maka koordinatnya adalah FA. Jadi kita peroleh titik ini, koordinatnya adalah A, akar A. Karena fungsinya adalah fx sama dengan akar x. Kita asumsikan aja A bukanlah kuadrat sempurna, jadi tidak mudah untuk mencari akar A. Sekarang kita cari nilai kuadrat sempurna terdekat ke A. Misalnya ada B, B-nya kuadrat sempurna. Ya, maka titik B itu di sini. Absisnya B, ordinatnya adalah FB. Jadi koordinat dari titik ini adalah B, akar B. Ya, kita tarik garis singgung melalui B, teman-teman. Dan ini adalah garis singgungnya. Kita sebut aja garis singgung ini adalah GX. Maka untuk mencari nilai akar A, kita gunakan persamaan garis singgung ini. Kita masukkan nilai absisnya A, maka kita peroleh titik di sini. Dan inilah pendekatan A, teman-teman. Jadi FA itu pendekatannya nilainya mendekati dari GA. Ya, kita akan cari persamaan garis singgungnya masih menggunakan rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Di mana X1 Y1-nya adalah ini, teman-teman, ya. Dan gradien itu adalah turunan dari kurva, teman-teman. M sama dengan 1/2 akar X. Nah, di sini X-nya kan B. Jadi M-nya adalah 1/2 akar B. Maka kita peroleh Y dikurangi Y1-nya akar B sama dengan M-nya 1/2 akar B kali X dikurangi B. Nah, dari sini kita peroleh Y sama dengan 1 kali X min B itu X min B per 2 akar B lalu ditambah akar B. Ya, ini adalah GX-nya, teman-teman. Jadi kita peroleh GX itu sama dengan X dikurangi B per 2 akar B ditambah akar B. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa FA itu pendekatannya adalah GA. Jadi kita ganti X-nya dengan A, teman-teman. Jadi GA itu sama dengan A dikurangi B per 2 akar B ditambah. Nah, akar B ini kita jadikan pecahan dengan penyebut 2 akar B. Caranya gimana? Kita kali dengan 2 akar B per 2 akar B. Maka kita peroleh 2 akar B. Akar B kali 2 akar B apa? 2B. Jadi kita peroleh GA sama dengan A dikurangi B ditambah 2B. Min B tambah 2B kan plus B. Jadi A plus B per 2 akar B. Ini adalah GA-nya. Maka kita peroleh FA pendekatannya adalah A ditambah B per 2 akar B. Ya, seperti rumus yang sudah kita bahas di awal. Oke, sekarang teman-teman udah tahu bagaimana rumus itu diperoleh. Dan jika ada pertanyaan apakah ini berlaku untuk setiap bilangan real, maka teman-teman cukup lihat domain dari fungsi fx sama dengan akar x. Ini berlaku untuk setiap bilangan real non-negatif. Jadi jawabannya ya, rumus ini bisa digunakan untuk setiap bilangan real non-negatif. Nah, sekarang teman-teman udah percaya kan rumus ini valid untuk digunakan. Sekarang silahkan teman-teman coba cari nilai dari akar 37. Hitung secara manual dan bandingkan dengan hasil kalkulator. Apakah jawabannya mendekati? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.